Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event turnamen catur 960 Freestyle Chess Go Challenge 2024 yang digelar di Jerman, yang sudah memasuki babak knockout kawan. Game kedua di quarter final. Di game pertama, Nordibek Abdussatrop mengalahkan Ding Liren, dan di game kedua tadi malam mereka bermain remis kawan. Artinya Nordibek Abdussatrop melaju ke babak berikutnya, akan berjumpa dengan Magnus Carlsen kawan. Setelah sebelumnya Magnus Carlsen ini juga sempat kalah pada game pertama, akhirnya membalas pada game kedua yang memaksa permainan berlanjut ke tie breaks. Nah, di tie breaks itu kawan, Magnus Carlsen menang lagi kawan 2-0. Nah, nanti Magnus akan berhadapan dengan Nordibek Abdussatrop. Sedangkan Caruana ini berhasil mengimbangi permainan di game kedua, dan ini sudah cukup mengantarkan Caruana lolos ke babak berikutnya kawan, akan berjumpa dengan Levon Aronian setelah sebelumnya Levon ini mengalahkan Vincent Kemmer pada game kedua. Game pertamanya berakhir remis kawan. Nah, mungkin kalian bingung melihat bracket ini kawan, di mana para pemain yang kalah ini berhadapan di semifinal juga. Ding Liren berhadapan dengan Alireza Firoza, Guges melawan Vincent Kemmer kawan. Mereka berempat ini untuk memperebutkan posisi ke-5 sampai ke-8 kawan. Sedangkan untuk semifinalnya memperebutkan tempat pertama sampai ke-4, ya ini Nordibek Abdussatrop versus Magnus Carlsen, dan Levon Aronian akan bertemu dengan Fabiano Caruana. Kalau kalian bingung, kunjungi saja website resminya kawan. Nah, seperti ini chartsnya harusnya. Magnus akan berjumpa dengan Nordibek Abdussatrop, Caruana akan bertemu dengan Levon, dan pemain-pemain yang kalah memperebutkan tempat ke-5 sampai tempat ke-8. Oke, untuk game yang akan kita ulas, kita dahulukan permainan Magnus Carlsen versus Alireza Firoza pada game kedua kawan. Kontrol waktu 90 menit. Bukan permainan tie breaks kawan, tapi permainan standar 90 menit. Nah, saat kalian bermain catur 960 atau Vision Random, yang pertama-tama kalian perhatikan tentu posisi para perwira di baris pertama ini kawan, untuk menentukan langkah apa yang akan kalian pilih, pion mana yang kalian dorong, ataupun juga melihat posisi pion ini, apakah ada pion yang tidak terjaga di posisi ini kawan. Sementara ini kita lihat semua pion masih aman-aman saja, semua dijaga oleh para perwira dari belakang ataupun raja. Nah, posisi raja berada di center, benteng berada di center. Nah, di sini Magnus mengawali dengan pion E4, pion E5, balasan dari Alireza Firoza. Pion G3, pion C6 kawan. Ya, idenya untuk blokade akses bagi diagonal gajah. Kemudian di sini pion C3. Nah, dibalas dengan pion G6 oleh Alireza. Ini agak sedikit mengcopy permainan Magnus Carlsen kawan sampai langkah ketiga ini. Memang ada sedikit perbedaan dari urutan langkah tadi. Pion C6 terlebih dahulu, setelah pion G3, baru pion C3, pion G6. Sekarang sampai langkah ketiga ini kawan, posisi pengembangan pion masih cukup simetris. Dan berlanjut juga kawan dengan pengembangan kuda E3, diikuti Alireza dengan kuda E6. Meniru langkah-langkah Magnus Carlsen sampai langkah keempat ini. Dan berlanjut juga dengan langkah kuda E2, kuda ke E7, balasan Alireza. Benteng F1, benteng F8. Masih mengcopy atau meniru copy paste langkah-langkah dari Magnus Carlsen, Alireza Firoza sampai langkah ke-6. Tujuannya sampai langkah ke-6 ini seperti apa kawan? Ya, seperti kalian lihat, setelah benteng bergeser kawan, artinya raja tidak memungkinkan lagi, tidak bisa lagi untuk rokade sisi kanan ini. Ya, masih ada kesempatan untuk rokade sisi kiri, baik putih ataupun hitam. Dengan adanya benteng di lajur F ini kawan, idenya ya sama, pion F akan dimainkan oleh kedua pemain. Dan fokus kawan menempatkan gajah-gajahnya, walaupun sudah otomatis gajah sudah ditempatkan pada diagonal-diagonal ini. Rokade panjang ini akan cukup mengkhawatirkan bagi kedua pemain, nanti didukung oleh dua gajah. Kita lihat nanti positioning apa yang bisa diambil oleh kedua pemain untuk menghadapi gajah masing-masing ini. Pion F4, pion F5, balasan dari Alireza Firoza masih mengcopy paste langkah-langkah dari Magnus Carlsen. Pion F pukul pion E5, pion F pukul pion E4, masih mengcopy paste kawan. Akhirnya di sini Carlsen menukarkan benteng, benteng pukul benteng F8, ambil balik oleh kuda. Nah, sekarang menteri ambil pion E4, begitu juga Alireza, menteri ambil pion E5.
Sekarang sudah sedikit berbeda karena pertukaran benteng kawan. Tapi kedua menteri sudah langsung berhadapan di pusat menantang pertukaran menteri. Ditolak Magnus Carlsen bergeser ke B4, coba serang pion Disney kawan. Kalau kalian coba terima pertukaran menteri, ambil balik oleh gajah, mungkin kalian mendapatkan area lebih cepat kawan dengan pertukaran ini. Nah, gajah tarik mundur lagi ke petak G7, tapi seperti yang kalian lihat, Disney Magnus Carlsen pada game kedua harus menang kawan untuk melanjutkan ke tie breaks. Kalau remes, apalagi kalah, Magnus ya kalah pada game quarter final. Nah, akan bertemu mungkin dengan Ding Liren kawan. Dengan posisi seperti ini kawan, 2 pion di sisi kanan dan 4 pion di sisi kiri ini, posisi pion terbilang simetris. Ya, kalau dengan langkah-langkah presisi akan menghasilkan permainan remis karena keseimbangan posisi bidak di atas papan kawan. Oleh karena itu, Magnus ini menjaga permainan agar dia mempunyai kesempatan menang kawan. Geser menterinya ke petak B4. Nah, pion A5 saran dari Stockfish kawan membuat langkah pengorbanan pion. Nanti benteng ini akan bergeser untuk mendapatkan pion yang di sini. Saran yang terkuat dari Stockfish atau raja ini bergerak ke petak C7, pion B5, pion B6 dipilih oleh Alireza setelah berpikir kurang lebih 10 menit kawan. Nah, ini memberikan kesempatan Magnus untuk mempercepat dominasinya di petak pusat dengan pion D4, menteri A5. Baru sekarang Magnus Carlsen mau meladeni pertukaran menteri untuk merusak struktur pion. Magnus Carlsen kalau kita lihat pada game pertama kawan, permainannya taktis, jual beli, akhirnya mengawali permainan endgame hanya dengan sepasang benteng lebih cepat. Nah, kita lihat pada game kedua ini, terlihat Magnus ini bermain positioning, merusak struktur pion. Itulah keahlian Magnus Carlsen dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan pion lawan nanti dalam permainan endgame yang sudah lihat tercerai-berai ini kawan. Ada satu pion yang bertumpuk di lajur A dan 2 pion di tengah, 2 pion di sisi kanan. Magnus Carlsen hanya mempunyai 2 kumpulan pion. Tentu ini keuntungan tersendiri bagi Magnus Carlsen. Pion D5 di sini, maaf, giliran putih melangkah kawan. Pion D5 di sini, lanjut Magnus Carlsen, sepertinya pengorbanan pion kawan. Kalau diambil ya masih cukup kuat dengan adanya kuda, adanya gajah. Tetap diambil oleh Alireza. Kalau tidak mau diambil, anggap contoh kalian mungkin di sini rokade kawan. Ya tentu akan diladeni juga oleh putih. Rokade juga akan sedikit menahan juga kawan posisi di pusat. Dan sekarang tidak mempunyai kesempatan lagi bertukar. Kalaupun pertukaran terjadi akan tetap diladeni dengan kekuatan benteng gajah kuda. Tetap hitam akan mempunyai masalah pada pion-pion kawan. Diambil oleh Alireza. Rokade kawan, pilihan Magnus Carlsen. Rebut pion ini kembali. Nah, di sini benteng digeser ke C8. Tak perlu rokade Alireza. Kalau Stockfish menyarankan rokade, tapi Alireza menahan rajanya di pusat dengan benteng C8. Pin pion ini kawan. Kuda ambil pion D5. Kemudian kuda C6 menolak pertukaran, menahan diri kawan di atas papan. Dan sekarang Magnus Carlsen sudah berhasil menyeimbangkan jumlah pion. Masalah yang didapat oleh hitam ya seperti ini kawan, pionnya tercerai-berai, terpisah-pisah. Banyak pion lemah di sini, tentu keuntungan bagi Magnus Carlsen. Kemudian Carlsen melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke petak E3 ini, mencoba melakukan serangan. Nah, di sini ada kuda ke E6, melanjutkan pengembangan, jaga petak G5, dilanjut dengan pengembangan gajah terang ke petak G2 saja. Oleh Magnus ingin mendapatkan diagonal ini bersama bentengnya nanti ke depan. Raja langsung digeser ke E8. Nah, sekarang pion A3, lanjut Magnus. Kemudian gajah berkembang ke petak F7, diikuti kuda E berkembang ke petak F4, menantang pertukaran. Ditolak, dorong pion G5, kuda ke H3. Magnus Carlsen tidak jual beli lagi kawan. Dia reposisi kudanya, positioning. Nah, pion H6 perkuat posisi pion. Kuda manuver lagi ke F2, lanjut Magnus. Siap melakukan pergerakan-pergerakan ke pusat kawan. Kemudian nanti mencoba menekan raja. Ada pion di sini bersama benteng nanti mengincar pionnya dari petak D7. Pion D6 terlebih dahulu. Ada kuda E4. Kemudian gajah berkembang ke petak E5. Di sini kuda E ke F6 skak, menantang pertukaran dengan gajah gelap kawan.
Raja bergeser ke F8, pilihan Alireza seperti langkah-langkah rokade, dia menempatkan raja di sudut kawan, bentengnya siap digeser juga ke pusat. Nah, di sini kuda ke D7 skak lagi. Raja bergeser ke G7. Nah, Carlsen caplok gajah gelap sekarang. Kuda caplok gajah E5, pion ambil balik. Carlsen masih bermain dengan sepasang gajah melawan sepasang kuda. Tentu kekuatan sepasang gajah kalau menabrak kuda ya alamat kuda kawan. Memang kuda lincah, tapi gajah ya pergerakannya cukup efisien pada permainan terbuka, badannya besar. Di sini pion B4 lanjut Magnus Carlsen kawan. Memang ini terlihat menguntungkan bagi hitam, pionnya tidak bertumpuk lagi. Tapi kawan, setelah pertukaran pion ini kawan, nah posisi pion Magnus Carlsen cukup cantik. Raja siap bergerak naik kawan untuk bergerak nanti mendukung pionnya. Kalaupun di sini hitam mencoba untuk memisahkan pion putih dengan pion A5 ini, pion B5 kawan, tidak akan diladeni. Alireza memilih dengan langkah pion G4, kemudian Carlsen angkat rajanya ke B2, benteng B8, pion siap didorong, Carlsen balas dengan langkah kuda C7. Untuk menantang pertukaran kuda kawan, nah kuda hitam akan jatuh oleh gajah, diladeni juga oleh Alireza. Kuda pukul kuda C7, gajah ambil kuda C6. Kuda B5 di sini dan Magnus angkat benteng pin gajah, siap menusuk gajah kawan, raja langsung bergerak ke F6. Nah, Carlsen ambil pion A7 kawan untuk membebaskan dua pion ini, diladeni juga pertukaran. Magnus masih untung satu pion kawan di sini dan dua pion bebas terkoneksi, sulit menghentikannya lagi. Kemudian berlanjut gajah G6 di sini Alireza masih melanjutkan permainan kawan, tidak mau menyerah dengan kontrol waktu yang tersisa 3 menit saja di langkah ke-34. Magnus masih mempunyai 13 menit. Kemudian benteng A6 persiapan discover, raja naik ke petak G5 diikuti benteng A8 ingin mengawali permainan endgame. Gajah versus gajah terang sudah sangat jelas kawan agar nanti tidak ada gangguan untuk pionnya di lajur B. Ditolak benteng B6 ancam gajah, pion B5. Benteng posisinya terkurung kawan, tidak bisa mundur lagi. Dihadang oleh pion di sini, ada gajah di sini terkurung sudah kawan. Pion siap didorong, benteng terjebak nanti. Di sini gajah ke D3, coba eliminasi pion kawan. Nah, pertahankan sementara benteng A5, benteng masih bisa mundur kawan. Di sini pion E4 terlebih dahulu juga ingin promosi. Raja naik ke petak B3, pion E3, pion C4 kawan. Nah, Alireza balas raja ke F5. Kenapa tidak dorong saja? Ya, masih ada benteng yang bisa mengantisipasinya kawan di sini. Kalaupun benteng ini akan mencoba nanti ke sini, tidak mungkin lagi kawan. Tidak mungkin lagi. Ataupun kalian mau ke sini tidak mungkin lagi, ada gajah. Sudah sangat sulit. Nanti tinggal raja naik, tetap posisi benteng terancam kawan. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Jadi memilih raja ke petak F5 di sini Alireza. Setelah benteng sekarang ke A8, Alireza menyerah. Kenapa menyerah? Ya, posisi benteng sekarang terkurung lagi kawan. Pionnya aman, tidak ada ancaman di sini. Raja siap mendukung nanti naik kawan. Pion dorong, benteng jatuh. Sumpama kalian ingin mempercepat promosi dengan pion dorong maju, masih ada benteng ke E8. Jaga lajur E. Benteng masih stuck di sini kawan, tidak bisa kemana-mana. Kalian mau bergerak seperti apa? Raja pun sudah tidak bisa maju lagi juga kawan, tidak bisa bergeser lagi. Dan seperti yang kalian lihat, hitam sudah tidak mempunyai langkah yang bagus lagi kawan. Oke, tak perlu perpanjang. Setelah benteng tadi diangkat oleh Magnus ke petak A8, Alireza menyerah pada game kedua. Akhirnya Magnus Carlsen berhasil membalas kawan dan memaksa Alireza melanjutkan ke permainan tiebreaks. Tapi sayangnya di permainan tiebreaks Alireza kalah 2-0. Oke, semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.